Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua malam yang lalu kita sampai kepada kisah Nabi Ibrahim yang berkunjung ke putranya Nabi Ismail ya, dan tidak ketemu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko kocapo nuli teko Nabi Ismail semu-semu mambu gandane ramane mongko nuli enggal takon marang bojone apa ngomah ana dayoh. Ya, lalu tidak lama kemudian Nabi Ismail sampai ke rumah dan dia mencium bau dari atau mendapatkan firasat mungkin bau ayahnya. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada tamu? Mongko matur wadon inggih wonten kaki-kaki tuwa ala njaluk suguhan. Kula mboten gadah suguhan, lajeng dangu pangupa jiwa kula matur rupak repot susah. Ya, istrinya menjawab, ada orang tua yang buruk rupanya minta suguhan. Lalu saya jawab bahwa saya tidak punya sesuatu untuk disuguhkan. Maka lalu dia bertanya, bagaimana keadaan penghidupanmu? Lalu saya jawab, sempit dan sangat repot. Artinya kehidupannya tidak baik. Mongko Nabi Ismail, ngendika Nabi Ismail, apa ora meksa apa-apa, apa ora mekas apa-apa. Mongko matur wadon inggih kirim salam kalayan jengan ndika lan mekas srepak lawang sampeyan purih nyalini. Lalu Nabi Ismail bertanya, apakah dia tidak pesan apa-apa? Maka lalu istrinya menjawab, ya, dia kirim salam kepada Tuan serta berpesan agar ambang pintu Anda diganti. Mongko ngendika Nabi Ismail, mongko iku wong tuwa bapa ningsun, perintah marang ingsun kapurih tolak megat marang sira. Mongko mulya sira marang omahe ahli nira. Ya. Nabi Ismail lalu berkata, itu tadi adalah orang tuaku yang memerintahkan agar aku menceraikanmu. Ya. Maka sekarang juga pulanglah kamu ke rumah keluargamu. Mongko nuli rabi malih Nabi Ismail nikah anak wadone kaum Jurhum. Mongko lawas-lawas nuli rawuh Nabi Ibrahim arah ziarah ingkang putra. Mongko rawuh ana ing Mekah kelawan nitih buruk. Mongko tumeka negara. Mongko nuli terus marang daleme kang putra Nabi Ismail. Mongko pinuju Nabi Ismail ana ing alas bedak hayawan li ajlil maisyah. Maka lalu tidak lama kemudian Nabi Ismail menikah lagi, mendapat putri dari kaum Jurhum. Lama-lama atau ya tidak ya setelah lama dari pernikahannya itu Nabi Ibrahim
datang lagi untuk berkunjung kepada putranya. Begitu sampai di Mekah, beliau naik buraq, maka lalu terus menuju rumah putranya Nabi Ismail. Nah, kebetulan Nabi Ismail juga pas tidak ada di rumah, sedang berburu hewan untuk menjadi nafkahnya. Mongko takon Khalilullah, he wadon bojomu ana ngendi? Mongko matur wadon bojo kula saweg pados pangupa jiwa kula wonten wana. Lalu Khalilullah Ibrahim bertanya kepada perempuan atau istri Nabi Ismail itu, wahai perempuan, di mana suamimu? Maka lalu sang istri menjawab, suami saya sedang mencari penghidupan di hutan atau di padang pasir waktu itu ya. Mongko dangu Nabi Ibrahim, opo pangupa jiwamu? Mongko matur wadon, alhamdulillah khair, nikmat, boten kirang setunggal menapa-menapa. Mbok inggih kula aturi temurun pinara. Maka Nabi Ibrahim lalu bertanya, bagaimana keadaan penghidupanmu? Sang perempuan menjawab, alhamdulillah baik, penuh kenikmatan, tidak kurang apa-apa. Mari saya persilahkan Tuan untuk turun dan duduk di rumah. Mongko dangu Khalilullah, apa pangananmu? Mongko matur wadon Laban lan Tamar. Wa fi ba'dir riwayati al-lahmu wal ma'. Mongko lalu Nabi Ibrahim bertanya, apa yang mau disuguhkan? Maka sang perempuan menjawab, susu dan kurma. Dalam riwayat lain, daging dan air. Mongko nuli den dahar lan nuli den dongaaken bil barokah. Mongko nuli matur wadon, ya am, mbok inggih kula aturi pinara. Mongko ngendika Nabi Ibrahim, ora, sabab bojomu ora ana ngomah. Lalu Nabi Ibrahim memakan suguhan itu, tapi tidak di dalam rumah. Lalu sang perempuan bertanya, wahai paman, karena dia tidak tahu kalau itu adalah mertuanya, wahai paman, kami silahkan Tuan untuk masuk ke rumah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, aku tidak mau masuk karena suamimu tidak ada di rumah. Mongko nuli matur wadon, kula aturi napaaken suku jengan dika wonten puniki watu supados sirah panjenengan kula sirami toya Zam-Zam. Ya kalau begitu silahkan Tuan menapakkan kaki di batu ini agar aku bisa menyirami dengan air Zam-Zam. Ya, kiranya batunya itu di dekat sumur ya. Ya, kalau sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi ya. Tapi dulu kelihatan bahwa makom Ibrahim itu tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Ya. Tahun 97 ketika kami naik haji, yang pertama itu sudah tidak ada lagi. Jadi sumur Zam-Zamnya sudah ditutup. Tapi masih bisa dilihat dari lewat terowongan, tapi sekarang sudah tidak bisa dilihat sama sekali. Mongko nuli napak Nabi Ibrahim suku tengen ing watu sekabehane awake ana ing buraq. Mongko nuli den wasuwi sirahe sak sigar sirah. Mongko napak suku kiwane ing watu. Mongko nuli den wisuwi sirahe sak sigar wanehe. Mongko zahir labete tapak suku kiwa lan tengen ana ing iku watu. Mongko ikulah ingkang den arani makam Ibrahim kang wus kasebut ing dalem ayat. Ya. Lalu Nabi Ibrahim itu menapakkan kaki kanannya dan disirami separuh badannya mulai dari kepala sampai ke bawah. Tapi yang kaki yang satu lagi itu masih di atas burak. Jadi yang kena kaki bagian yang kanan dulu. Lalu setelah itu selesai,
baru kaki kirinya yang ditaruh di batu, lalu di separuh lagi disiram dengan air itu. Maka itulah bekas, karena disiram tadi bekasnya itu tetap kering ya. Maka dari itulah tercetak apa yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi ini cerita lain yang di atas sudah disebutkan, mungkin 3 hari yang lalu, bahwa Maqam Ibrahim itu tempat batu, tempat Nabi Ibrahim berdiri waktu membangun Ka'bah. Tapi di sini disebutkan, di situ waktu ada cerita itu kemarin disebutkan ada cerita lain. Nah ini cerita lain itu adalah bahwa tapak Nabi Ibrahim itu terbuat atau tercipta karena dia dimandikan oleh menantunya. Mongko nuli ngendika Nabi Ibrahim, "He wadon, yen teko bojomu aku kirim salam, tuturo sira srepak lawange wis bagus, aja den owahi malih, mongko terus kondur marang Syam." Setelah selesai, Nabi Ibrahim berkata, "Hai perempuan, kalau suamimu datang, aku kirim salam, sampaikan salamku dan katakanlah atau pesanku, sampaikanlah saku bahwa ambang pintunya sudah bagus, tidak perlu diganti lagi." Maka lalu Nabi Ibrahim terus pulang ke Syam. Mongko teko Nabi Ismail, kaya-kaya mambu gandane ingkang rama, mongko nuli enggal takon marang bojone, apa ngomah ana daya. Nah, seperti yang cerita sebelumnya, Nabi Ismail tidak lama kemudian datang dan dia merasa ada bau ayahnya. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apakah ada tamu di rumah tadi? Mongko matur wadon, inggih wonten tiyang sepuh kang hebat rupane lan kang perwira aturane, dangu sampeyan kula matur kisah bedak, mongko dangu pangupa jiwa kula lan jengan dika kula matur alhamdulillah sae mboten kirang setunggal menapa. Lajeng kula suguhi daran Tamar lan Laban, tetapi mboten kersa turun saking puroke. Lajeng kula purih tapak wonten watu niki supados kula sirami sirahe, mongko nikilah rupane tapake ketinggalan wonten watu puniki. Lalu istrinya menjawab, ya betul ada orang tua yang wajahnya itu berwibawa, mungkin ya haibah dalam bahasa Arab itu artinya berwibawa, menimbulkan rasa takut ya. Dan yang pembicaranya itu perwira. Ya perwira itu mungkin ya seperti tadi ya, pembicaraannya itu sebenarnya asalnya di sini adalah berbobot, mungkin begitu. Lalu dia bertanya mengenai Tuan, mengenai panjenengan, mengenai Anda. Lalu saya jawab sedang pergi berburu. Maka lalu dia bertanya, bagaimana penghidupanku? Maka lalu jawab, alhamdulillah bagus, tidak kurang sesuatu apapun. Lalu saya suguhi makanan berupa tamar dan laban, korma dan susu, tetapi beliau tidak mau turun dari buruk. Lalu saya minta untuk menapakkan kakinya di batu ini supaya bisa aku sirami kepalanya, mungkin supaya tidak panas ya. Maka inilah bekas telapak kaki di atas batu ini. Mongko ngendika Nabi Ismail, mongko nuli mekas opo marang siro. Lalu Nabi Ismail bertanya, pesan apa tadi? Mongko matur wadon, inggih kirim salam kalian jangan dikolan mekas kalian jangan diko srepak lawang sampeyan sampun ngantos dipun salini sampun sae. Ya. Maka lalu istrinya bertanya, ya kirim salam kepada Tuan dan dia pesan supaya Tuan tidak usah mengganti
ambang pintu karena sudah bagus. Mongko ngendika Nabi Ismail iku Rahman ingsun Khalilur Rahman Ibrahim, mekas ora aweh megat marang sira wadon. Nah, itu tadi kata Nabi Ismail adalah ayahku Khalilur Rahman Ibrahim, kekasih Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Nabi Ibrahim. Dia pesan supaya tidak menceraikanmu wahai perempuan. Mongko nuli lawas-lawas rawuh malih Khalilullah Ibrahim marang Mekah al-Musyarrafah. Monggo ketemu ingkang putra Nabi Ismail lagi pinuju ana pelatarane omahe parek kelawan gumuk pernah Ka'batullah lan parek Zam-Zam pinuju Nabi Ismail pinuju Nabi Ismail ngerebat ya, maksudnya mungkin membersihkan ya, ngerebat panah lan gendewane. Mongko tatkalane ningali ingkang rama mongko nuli ngadeg hormat lan rangkulan kaya adabe bapa lan anak lan padha ngendikan ya. Maka ya lama-lama setelah peristiwa itu datang lagi Khalilullah Ibrahim ke Mekah Musyarrafah. Lalu ketemu putranya Nabi Ismail yang sedang ada di halaman rumah dekat dengan bukit kecil ya, yang nantinya tempatnya Ka'batullah dan dekat dengan sumur Zam-Zam. Pas Nabi Ismail pada waktu itu, saya tahu ngeribat itu mungkin membersihkan ya, membersihkan panah dan busurnya. Maka ketika melihat ayahnya, dia berdiri memberi hormat dan merangkul seperti adabnya bapak dan anak. Lalu mereka berdua bercakap-cakap. Monggo ngendika Nabi Ibrahim, ya bunayya setuhune Allah Subhanahu wa taala perintah kon gawe bait ing iki gumuk ingsun lan sira. Mengko mburi ceritane ing dalem wa idh yarfa'u Ibrahima al-ayah. Maka lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk membuat bait, membuat rumah Tuhan, membuat tempat rumah Tuhan di sini, di bukit ini, aku dan kamu, ya, dua-duanya. Nanti ceritanya ketika sampai kepada ayat wa idh yarfa'u Ibrahima al-ayah. Makna al-isyari fi qaulihi wa idh ja'alnal baita mathabata al-ayah, setuhune iki bait iku isyarah marang ati kaya barang kang wis kasebut ing dalam hadis, innallaha ta'ala auha ila Dawud farrigh li baitan askunu fihi faqala wa kaifa ya rabb faqala farriq li qalbak. Sesungguhnya pada ayat wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, pada ayat wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas yang di atas sampai akhir ayat, ayat ini memberi isyarat kepada hati. Sebagaimana telah disebut di dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Dawud, wahai Nabi Dawud, kosongkanlah satu rumah agar aku bisa diam di situ. Ya. Jadi Nabi Dawud diperintahkan oleh Allah untuk mengosongkan satu rumah agar Allah bisa nempat di situ. Faqala wa kaifa ya Rabb? Nabi Dawud bertanya, bagaimana bisa hal itu terjadi? Maka jawab Allah, kosongkanlah hatimu untukku. Ya, jadi di situ kata bait itu isyarat kepada hati. Wa fi ba'di riwayati la yasauni ardi wala samai wa innama yasauni qalbu abdil mu'min. Ya, di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi bersabda, bumiku dan langitku itu tidak cukup menjadi tempatku, tidak muat ya, tidak muat aku. Tetapi yang bisa muat
Aku adalah hati hambaku yang mukmin. Ya, ini memberi isyarat bahwa kata bait itu adalah isyarat kepada hati. Mongko maknane iki ayat nalikane nalikane andadekaken ingsun ing qalbul insani sun dadekaken perintah piranti bola baline wong kang padha amrih salik tolib marang ingsun lan wong kang padha ziarah marang ingsun kaya bola baline manungsa marang Ka'bah tu surah krana arah nglakoni haji lan umrah. Jadi makna ayat ini adalah bahwa Allah menjadikan hati manusia itu dijadikan tempat untuk berkali-kali datangnya orang yang sedang menjalankan laku tasawuf atau salik atau tolib ya kepadaku. Jadi kalau Ka'bah surah, Ka'bah yang fisik itu menjadi tempat bolak-baliknya orang yang menjalankan haji dan umroh. Kalau hati manusia itu menjadi tempat bolak-baliknya orang yang menjalani sufi bolak-balik menuju Allah. Ya. Jadi itu Ka'bah fisik dengan Ka'bah dalam pengertian hati. Lan ngalapo sira kabeh ing makome Nabi Ibrahim gawenen pasolatan. Artine tatkalane wis tutuk sira ing Ka'batul Qalbi mongko dadekno makome Nabi Ibrahim tegese panggenan Nabi Ibrahim lan iya iku makom Khalil, makom khullah dadekaken adep atinira tegese kiblatira. Ya, lalu makom Ibrahim itu supaya dijadikan tempat sholat, ya, makom Ibrahim yang fisik. Nah sekarang makom Ibrahim yang di dalam hati itu apa? Makom Ibrahim yang dalam hati supaya dijadikan kiblatnya, yaitu apa? Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Jadi maksud dari isyarat dari menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu adalah bahwa kita orang yang menjalani sufi itu mengarahkan perjalanan batinnya itu kepada Khalilullah tadi, menjadi kekasih Allah. Artinya ojo ono sejaniro oleh ira nglakoni perintah lan ngedohi cegah kelawan rukune syariat angin krana arah demen marang Allah. Ojo kasih ono ing dalam atinira demen liyane Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai tujuanmu di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dengan mengikuti rukun syariat itu karena kecuali semata-mata untuk cinta kepada Allah. Jangan sampai di dalam hatimu ada kecintaan kepada yang selain Allah. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu semata-mata hanya karena kecintaan kepada Allah. Jangan kepada yang lain-lain, ingin dilihat orang atau ingin selamat dari bencana atau ingin masuk surga, itu tidak boleh. Mongko mangkono ikulah makom Ibrahim, itulah yang dimaksud dengan makom Ibrahim, makomul khullah, yaitu makam atau tingkatan kekasih Allah. Ittabi millata Ibrahim hanifa, dalam ayat dikatakan ikutilah jalan keagamaan dari Nabi Ibrahim dengan setulus-tulusnya, ya hanifa, hale condong, dengan kecondongan atau dengan sepenuh hati. Lan ono agamane Nabi Ibrahim iku demen marang Allah lan sengit ghairullah lan lumaku marang Allah daiman. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin qala inni la uhibbul afilin. Agama Nabi Ibrahim itu adalah cinta kepada Allah dan benci kepada yang selain Allah, dan selalu
berjalan ke arah Allah. Sebagaimana dalam ayat Nabi Ibrahim mengatakan, aku berjalan kepada Allah, kepada Tuhanku, agar atau nantinya dia akan memberiku petunjuk. Dan atau ayat lain, inni la uhibbul afilin, aku tidak suka atau benci kepada hal yang rusak, hal yang yang tidak abadi. Lan perintah ingsun ing Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail sun perintahi bersih-bersihi atine saking kotorane ati, saking kotore ati sebab gandulan marang aghyar wal kaunain, supaya aja ana ing dalem atine suwiji aghyar mumkinat krana iku ati Baitullah, aja sira nggone liyane Allah krana lit-taifina wal akifina warruk'is sujud. Dan juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu aku perintahkan untuk membersihkan hatinya dari kekotoran, ya, sebab kotoran yang disebabkan oleh karena berpegangan pada hal-hal yang selain Allah dan manusia atau jin, agar di dalam hatinya itu tidak ada hal selain Allah yang mungkin timbul. Karena hati itu adalah rumah Allah, maka jangan kamu tempatkan di situ yang selain Allah. Tempatkanlah yang di hati itu hanyalah orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku' dan orang-orang yang sujud. Jadi hati kita mestinya ditempati kehidupan peribadatan tadi. Artine mulane den kon bersih-bersih atine krana arah tekane waridatul haq lan ilhamat lan anwar minal haq wal akifina, tegese krana arah anwarul ma'rifah lan mahabbah, warruka as-sujud tegese krana arah supaya bisa bening atine lan sidik lan ikhlas lan khudu' lan khusyuk lan tadarru' tawadhu' lan khauf lan roja' lan taslim ridho khasyah hebah. Mongko ikulah artine taifina akifina ruk'is sujud. Maksudnya maka disuruh membersihkan hati karena atau agar supaya datang waridatul haq, kiriman dari Allah yang maha benar, dan juga ilham dari cahaya, ilham dan cahaya dari yang hak. Akifin itu artinya adalah untuk memperoleh cahaya makrifat dan kecintaan dan cinta. Ruka'is sujud artinya supaya memperoleh supaya hati bisa bening, ya, bisa bersih dan jujur serta ikhlas, khudu, ya, khudu itu merendah, khusyuk, ya, tenang dengan ketakutan, tadarru', selalu berharap, tawadhu, ya, merendah, takut dan juga punya harapan, serta menyerah, ridho, takut, dan haibah, ya, sama, khasyah dengan haibah itu sama, takut, ya. Maka itulah arti dari taifin, akifin, ruka'is sujud, ya. Mongko mangkono iku kabeh ora hasil angin kelawan kudu den bersihi atine saking aghyar mumkinat, wallahu alam. Itu semua tidak akan dapat dihasilkan kecuali kalau hati dibersihkan dari hal-hal yang selain Allah, yang dari hal-hal yang bersifat mungkin, ya. Mungkin itu bisa ada, bisa tidak, atau yang adanya itu tergantung kepada yang lain. Demikianlah, wallahu alam. Allah Maha tahu dengan apa yang dimaksud dengan rahasia-rahasia kalamnya. Sampai di sini pertemuan malam hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.